Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kami, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan Coffee Up Makassar. Materi pertama pendahuluan, yaitu akan dibawakan oleh Niji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pelatihan dan pengembangan karyawan di salah satu tempat kafe di Makassar, yaitu Coffee Up Cafe. Saya akan masuk di poin pertama itu pendahuluan. Poin pertama itu latar belakang. Latar belakangnya itu sebagai berikut. Pelatihan karyawan dalam organisasi atau perusahaan sangat penting. Artinya dalam rangka memajukan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, salah satu masalah yang sering muncul pada perusahaan di bagian pelatihan dan pengembangannya adalah banyak perusahaan yang mengeluarkan biaya untuk pelatih karyawan dengan keterampilan yang salah atau tidak tepat. Nah, kedua itu rumusan masalah. Ada beberapa pertanyaan yang kami sepakati, yaitu satu, bagaimana cara pelatihan dan pengembangan dari perusahaan tersebut? Kemudian, apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan dari perusahaan tersebut? Dan poin selanjutnya itu adalah tujuan penelitian kami. Untuk mengetahui dan bagaimana proses pelatihan dan pengembangan karyawan perusahaan tersebut, bagaimana cara untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan di Coffee Up Cafe Makassar. Dan selanjutnya kegunaan penelitian kami. Itu pun terbagi atas dua. Yang pertama adalah kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, pemahaman, serta menambah keterampilan di bidang pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian pelatihan. Pengertian pelatihan adalah usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Saya mengambil definisi dari Ivan Shevik. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pelatihan. Adapun tujuan dan manfaat pelatihan menurut Suparyadi 2015, yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing. Selanjutnya yaitu ada pengertian pengembangan. Pengertian pengembangan di sini saya mengambil definisi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Selanjutnya ada 5 manfaat. Itu menurut Schuller 1992. Yang pertama, mampu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas individu dan tim. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas angkatan kerja. Yang keempat, meningkatkan komitmen rakyat. Yang kelima, mengurangi turnover dan absensi. Metodologi penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara yang dilakukan di lokasi terkait, yaitu Coffee Up Makassar. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh anggota kelompok dengan karyawan yang bekerja di sana sekaligus juga dengan pemilik kafe tersebut. Dan tempat dan waktu. Yang pertama tempat pelaksanaannya itu di Coffee Up Makassar, tepatnya di Jalan Bonto Dengirate, Kecamatan Rapocini, Kelurahan Buntu Makio. Waktu yang digunakan untuk meneliti sudah lebih dari 1 bulan. Tapi pengambilan data kemarin menggunakan metode interview atau wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020. Terus jenis sumber dan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dan kualitatif diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang kami lakukan, yaitu wawancara atau observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan. Terus sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah karyawan dan pemilik Coffee Up Makassar tersebut.
teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi kami memilih teknik pengumpulan data wawancara di mana karyawan dan pemilik Coffee Up bertindak sebagai narasumber dan kami sebagai peneliti sebagai pewawancara. Terus observasi didefinisikan sebagai suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Kami melakukan pengamatan bagaimana karyawan Coffee Up di sana bekerja dan melakukan pencatatan tentang hal tersebut. Terus dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, atau gambar yang berupa laporan. Kami mengambil gambar dan beberapa video sebagai bentuk dokumentasi dan serta juga mengambil buku dan pulpen untuk mencatat pengumpulan data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.